Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad habibir rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihi min yaumina hadza ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam was-sahbihi wal ali. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Al hadisul khamis an-nahyu 'anil ibtida'i fid din. An ummil mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun rawahu al-Bukhari wa Muslimun wa fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang penuh dengan kebaikan dan insyaallah dengan penuh dengan keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan umur kita dan Allah sehatkan badan kita dan Allah pilih kita dalam bentuk kebaikan sehingga bisa mudah beristiqamah dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Salah satunya itu mudah dalam perkara menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang sudah kita laksanakan menjadi ilmu yang barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi simpanan berharga nantinya, menjadi modal kita dimasukkannya ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita alamatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat salawat dan salam yang terus kita baca semakin menambah dan menumbuhkan mahabbah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita dimudahkan mengamalkan sunnah-sunnah dan mematuhi apa yang sudah diperintahkan oleh Nabi Muhammad dan dimudahkan oleh Allah menjauhi segala apa yang telah diperintah dan dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sampailah kita pada kajian hadis arba'in Al-Imam Nawawi atau yang biasa kita kenal dengan Imam Nawawi dengan bernama lengkap Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi sampai pada hadis yang kelima, yaitu yang membahas tentang an-nahyu 'anil ibtida'i fid din, larangan daripada melakukan hal-hal yang al-ibtida', perkara-perkara baru atau hal yang dikenal biasa dengan sebutan bid'ah fiddin dalam urusan agama. An ummil mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, daripada ummil mu'minin ibunya orang-orang yang beriman yaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang bersumber daripada istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Man ahdatha, barang siapa yang membuat-buat perkara yang baru, atau kita tuh mempelopori perkara-perkara yang baru, bahasa kita tuh model menghuluakan perkara tersebut, tapi perkara tersebut hanyar fi amrina ay fi dinina, dalam urusan agama kami, ujar Nabi, utamanya dalam agama Islam ada menghuluakan, tapi perkara tersebut dibawa atau ditarik kepada ranah yang bersifat agama. Ma laisa minhu, yang mana perkara tersebut tidak ada bimbingannya daripada kami, ujar Nabi. Kada ada arahan secara eksplisit atau tidak ada arahan secara gamblang dan jelas daripada Nabi. Fahuwa raddun, maka perkara tersebut tertolak atau tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, atau dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim atau Imam Muslim bin Hajjaj an-Naisaburi. Dalam hadis ini Nabi Muhammad menyampaikan, ujar Nabi, barang siapa membuat perkara hal yang baru dalam urusan agama, mau ulah perkara tersebut tapi ada kaitannya dengan agama, atau mengulah sesuatu yang disandarkannya kepada agama, tapi perkara tersebut malaisa minhu, tidak ada bimbingan dan tuntunannya daripada kami, ujar Nabi kada suah mengarahkan, maka perkara yang diulahnya tersebut itu tertolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak gambaran hal-hal yang dijelaskan di dalam kitab ini atau di dalam hadis ini. Namun hanya saja hadis ini dipahami secara sepihak oleh pihak tertentu. Itu dipahamilah. Hadis ini dipahami sepihak oleh pihak tertentu, sehingga beranggapan perkara yang baru nang kadisuah dilajarkan oleh Nabi bid'ah atau tertolak. Nah, di dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah, itu Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau menjelaskan bagian-bagian tentang perkara-perkara baru atau dalam bahasa Arab disebut bid'ah. Itu ada dirincikan. Jangan kepada berpatokan hadis Nabi kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Secara terjemahnya tidak jadi masalah, hadisnya tidak jadi masalah. Cuman cara memahaminya yang bermasalah. Makanya sering kita sampaikan kemarin, kita mereview ingatan kita, berapa banyak hadis yang sahih tapi tidak dipahami dengan cara yang sahih. Itu sudah menjadi rumusan kita sudah. Hadisnya bujur, cuman cara memahaminya kada bujur. Ujar Nabi, kullu bid'atin dhalalah, setiap perkara yang baru itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang namanya sesat itu pasti membawa kepada neraka. Itu sebenarnya secara tekstualnya bujur. Cuman secara kontekstualnya kebanyakan orang tersebut mengatakan yang namanya kullu bid'atin, setiap perkara yang baru, padahal kada berataan perkara baru itu menyesatkan. Zaman Nabi adalah kampus dan kampus. Nah, masa kampus dikatakan perkara yang baru, lalu nang perkara baru ini dilangsung dicas kepada hal yang bersifat menyesatkan dan masuk neraka? Kada. Jadi makna kullu itu tidak bermakna keseluruhan. Kullu bid'atin, setiap perkara yang baru, jar Nabi. Setiap perkara yang baru, apakah berataan yang baru dikatakan sesat? Kada. Di Quran ada. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan segala sesuatunya daripada air. Apa dari waja'alna minal ma'i, kami jadikan dari segala sesuatunya daripada air. Minal ma' daripada air, hidup, sesuatu yang hidup daripada air. Apakah semua makhluk hidup itu daripada air? Kada berataan. Iblis dari api, manusia daripada tanah, daripada saripat tanah. Waja'alna min sulalatin min ma'in bagin. Iblis termasuk bagian daripada makhluk yang memang diciptakan oleh Allah Ta'ala, kada daripada air. Jadi kada berataan setiap yang kami ciptakan itu daripada air, kada berataan. Nah itu kalau memaknai, artinya apa? Kullu bid'atin, setiap sesuatu yang perkara yang baru, kebanyakannya. Nah itu kada berataan, tak banyaknya pang setiap sesuatu yang baru itu. Jadi perkara yang baru selama tidak yukhalifu amra sunnah, kada menyalahi perkara sunnah, kada apa-apa, biasa aja. Nah, jadi perkara yang baru selama tidak menyalahi kepada perkara yang sunnah, maka tidak jadi masalah. Atau perkara-perkara agama kada jadi masalah. Nah kecuali perkara yang baru tersebut di zaman Nabi kada, misalkan inya mau ulah-ulah. Nah ini menjadi kontroversi di kebanyakan pendapat para ulama, ini masuk dalam ranah fikih. Itu contoh kasus saja, alat musik itu kontroversi di kalangan para ulama fuqaha, Mas. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak. Sebagian mengatakan haram, ini disebut dengan alatul malahi, alat yang bisa berpotensi melalaikan orang daripada ingat lawan Tuhan. Nah kalau ini haram hukumnya. Tapi kalau alatnya ini, karena memang tidak ada hukum buat alatnya, apa hukumnya kadang belum tahu.
Kadang kalau ditetapkan alat ini sebagai status hukum, kada tahu, belum. Tapi ketika alat ini menjadi sebuah sarana yang lain, maka tidak jadi masalah. Itu sebagian pendapat para ulama ahli fikih. Kalau alatnya yang melalaikan lawan Tuhan, maka itu yang baru diharamkan. Jangankan yang lain, banyak sesuatu yang perkara-perkara baru itu yang memang diharamkan bahkan. Contoh, perkara baru zaman Nabi itu ada orang bawa kisan. Ada orang bawa kisan. Lah, nama juga orkes nang kayak organ tunggal atau pedang alat musik nang lain tuh ada. Itu perkara baru lah. Kul lebih atin. Perkara yang baru tuh. Bid'ah itu perkara baru artinya. Nih baru juga nih HP ini baru nih. Mesti HP sesat berarti. Penggunaannya, proyeksinya, difungsikannya untuk apa? Jadi sekali lagi kullu bid'atin, setiap perkara yang baru, itu setiap perkara yang baru kebanyakannya kada secara umumnya. Zaman Nabi itu kada danang seperti itu, bawa kisah lah. Ibaratkan bahasanya kayak ini. Kalau mungkin jenisnya mungkin hampir mirip, tapi kalau jenis modelnya, tipenya, caranya dengan tren-tren yang baru, jelas kada ada. Ini perkara yang baru, menyalahilah kepada hukum agama. Muka aurat segala itu menyalahilah. Menyalahi, nah ini baru disebut bukan bid'atun munkarah, bid'ah yang munkar dan diharamkan hukumnya. Jadi kalau hal yang baru menyalahi kepada hukum Tuhan, membentur terhadap hukum agama, dilihat di situ ada kada maksiatnya. Nah ini perkara baru nang munkar, nang harus dihilangkan. Itu nang dihilangkan. Adalah Al-Quran Departemen Agama nang saat ini di zaman Nabi. Kada ada. Karena Al-Quran di zaman Nabi itu kada berbaris, kada bertitik. Nah, oleh kalangan para sahabat dilanjutkan oleh Sayyidina Utsman dan yang lainnya sambung sampai saat ini, lalu ada barisnya, ada titiknya. Karena Al-Quran bahari kada bertitik, kada berbaris, tapi sahab lah hurufnya. Maka sebagian ulama menyebutkan Al-Quran diupdate ataupun dicetak ulang seperti yang pada yang bagusnya kayak apa, supaya umat lain bisa mempelajari. Ini termasuk bid'ah wajib, harus diselenggarakan. Kalau kadang kayak itu kayak apa kita bisa baca Al-Quran sampai saat ini? Nah ini yang disebutkan. Kalau dalam hadis ini, barang siapa yang membuat perkara yang baru dalam urusan agama kami, yang tidak ada bimbingannya dan tidak ada arahan secara khusus daripada Nabi, maka itu tertolak. Tertolaknya ini memang sudah membentur terhadap hukum agama. Banyak lagi permasalahan-permasalahan yang baru, ya, biasanya menjadi diskusi tahunan. Bila tahanan, bila awal Ramadan abut pulang lagi nih, mana nang tadi dahulu. Ini bila parak hari raya, mana nang tadi dahulu. Sudah, nang salah tuh nang ada puasa, itu nang salah. Nang tarawih abut 48, 420. Jar kami 23, orang tarawih 20 aja, 23 dibuatnya witir. Nah mana nang bujur, nang tarawih, nang ada bujur, nang ada tarawih. Selesai. Sampai Rabiul Awal pulang, abut pulang Maulid Nabi. Zaman Nabi aja kada ada Maulid Nabi. Sahabat tidak pernah melakukan Maulid Nabi. Tidak perlu kalangan sahabat itu mengadakan Maulid. Kada perlu. Kenapa? Untuk apa merayakan Maulid Nabi? Sosoknya di hadapan mata. Itu tidak penting. Cukup kecintaan mereka itu berhadapan dengan Nabi langsung. Kada perlu Maulid. Kenapa saat ini adanya Maulid? Supaya memantik kecintaan mahabbah umat ini kepada Nabi. Nang kada sahabat dapat, paling kada mendengar syairnya, barang ada yang mengisahkan ini riwayatnya. Selesai. Ini perkara baru. Baiklah perkara itulah. Kan jadi masalah. Ada Bapak? Selama tidak ada dalil secara eksplisit yang memang benar-benar melarang, maka silakan dilakukan. Jadi kalau bukannya mengatakan kada boleh aja, ini bid'ah. Nah, ini yang terjadi. Kebanyakannya orang kampung di masyarakat nyambat hukumnya bid'ah. Hukum tuh 5. Mau ulah biasa nih. Kelompok sebelah nih. Hukum tuh 5. Napa? Wajib, haram, makruh, sunnah, mubah. Tambahinnya bid'ah. Coba belajar usul fikih itu ahkamul khamsah, hukum-hukum yang 5. Nah, itu buat bid'ah. Malah orang-orang pihak yang seperti ini terkadang membuat sebuah pertanyaan untuk menjebak kepada kita dengan pertanyaan yang salah. Jadi kalau sudah pertanyaannya berbentuk salah, akan berpotensi kepada memancing jawaban yang salah pula. Sehingga dengan timbul pertanyaan, Ustaz, ini hukumnya sunnah apa bid'ah? Nah kan sudah jelas bid'ah ini bukan hukum, lalu ditarik.
Memang hukum tuh dua aja kah? Bid'ah sama sunnah aja kah? Kan 5 dihadapkan seperti itu. Itu akan ditarik, itu tuh diproyeksikan, ditarik kepada masuk ke dunia mereka dengan narasi mereka dengan menggunakan ini sunnah apa bid'ah. Oi, sadang dulu, bukan santai bro. Hukumnya 5 bro. Jangan langsung ke itu. Jangan, bid'ah kan bukan termasuk. Jadi bid'ah itu secara etimologinya, secara bahasanya saja hal yang baru. Kalau dijelaskan hal yang baru yang seperti apa, terminologinya perkara yang baru tidak pernah diterapkan dan dicontohkan oleh Nabi. Ada banyak yang tidak dicontohkan oleh Nabi, bukan berarti haram. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi bukan perkara yang baru tidak pernah diterapkan oleh Nabi hukumnya haram, bukan. Bahkan ada pelaku bid'ah di hadapan Nabi langsung ada. Pelaku bid'ah yang melakukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi berhadapan lawan Nabi. Lawan Nabi hidup aja masih ada bid'ah pada dulu. Ayo, gurunya Rasulullah ingin niswah melakukan sesuatu dan sesuatu itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Nabi hidup aja sudah dilawan. Itu dijelaskan dalam kitab Shalah Sitinul Masalah Imam Amihi atau Imam Ramli. Ada suatu ketika seorang sahabat itu ketika sholat menjadi makmum di belakang Nabi. Saat menjadi makmum ketika Nabi bangkit daripada rukuk i'tidal, umumnya bacaan kita kan Rabbana lakal hamdu, yang panjangnya ambil samawati dan segala macam. Ini sahabat itu kadang membaca itu. Ditambahnya Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Selesai salat langsung Nabi berbalik ke belakang. Man yaqulu anifan, kata Nabi. Siapa yang menyambat tadi? Kadang-kadang kada wani bocap. Man yaqulu anifan, siapa yang wani bocap? Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Tambahannya itu. Kada wani bocap juga. Nabi sarik potongan dengan sahabat. 3 kali Nabi mengatakan man yaqulu anifan, siapa yang mengatakan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, tambahan itu. Bagaimana sahabat yang mengangkat? Ana ya Rasulullah. Ulun namanya tadi. Apa kata Nabi? 70 kalangan para malaikat repot mencatat pahala karena engkau telah membaca tadi itu. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Perkara yang baru selama tidak menyalahi daripada yang sunnah yang diajarkan oleh Nabi tidak jadi masalah. Ayo, Nabi masih hidup tuh masih ada yang wanita melakukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Nah, jadi sekali lagi, barang siapa ujian Nabi membuat perkara yang baru dalam urusan agama, memang sudah diberikan tuntunan oleh Nabi, tapi merubah titiknya tuh ada titik merubahnya. Subuh 2 rakaat, aku cangkal, dulunya 3, kada mau. Cangkal benar aku aja, kada boleh nang itu tuh nyata bid'ah munkarat itu ada boleh dilakukan. Nah, jadi ada hal-hal yang perkara yang baru belum tentu itu menyalahi daripada hukum-hukum agama. Contoh lain saja, misalkan zukhrafatul masajid itu menghias-hiasi masjid. Nah, masih perkara beda karena zaman Nabi kan ada. Itu pun kontroversi kalangan para ulama. Sebagian mengatakan boleh, kenapa? Karena merupakan syiar. Wa may yu'azim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ini merupakan syiar agama Allah. Jadi biar terlihat Islam itu indah dan baik. Ini pun ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Nah, kalau secara hukumnya memang masjid saat ini kayak Islamic Center kada ada di zaman Nabi. Tapi apakah ini menyalahi terhadap hukum-hukum agama? Kada, termasuk tempat beribadah, kada jadi masalah. Jadi kada barataan perkara yang baru diharamkan, kada. Majelis taklim seperti ini dengan dibantu dengan media-media yang lain tidak jadi masalah. Nah, itu yang perlu dapat kita pahami daripada kalimat-kalimat yang memang dipahamkan oleh pihak-pihak tertentu dengan kalimat-kalimat yang salah. Seperti yang lain yang diharamkan, muharramat itu bai'ul khamri wal kalbi wal khinzir, menjual khamar. Itu termasuk bidah yang dimungkarkan. Zaman Nabi aja khamar juga. Saat ini aja narani lain khamar Ustaz. Namanya Vodka, Megadon, brand, bir, segala macam. Mau tahu pian dia suah minum, udah suah minum. Ujar Sayyidina Ali, araftu syarr la li syarr. Aku tahu keburukan itu bukan berarti aku ingin melakukan kebaikan. Kada salah ada kalau kita tahu nang buruk itu supaya nyaman, supaya aku menjauhi dah. Karena mau kada tahu kak kacauan nah.
jangan cocok kayak aja minum kayak dikira kayak anu ae 1000 ae pantak hanya bir apa pada kayak jujur kalau lagi karena kada tahu supaya tahunya menjauhinya. Makin orang yang kada bisa baca tulisan dong dilarang masuk di sini atau dilarang masuk bagi yang tidak berkepentingan, apalagi danger dia apa tuh danger tuh bahaya masuk ke situ ya sintrom mati sih. Nah itu kan artinya harus tahu tah. Nah jadi Ali aku banyak tahu kepada hal-hal yang buruk bukan berarti aku melakukan supaya menjauhi. Contoh zaman Nabi itu zaman khamar. Nah perkara yang baru ini bukan khamar namanya dengan segala jenis segala macam lah. Nah ini perkara yang baru, tapi perkara yang barunya ini menyalahi kepada hukum agama dan bentuknya sudah dilarang oleh Nabi meskipun namanya berbeda haram hukumnya. Karena umumnya yang bentuk minuman apakah segala macam. Karena ilat itu kita asbab hukumnya itu. Alur hukumnya itu sudah ketahuan. Di mana kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan hukumnya haram meskipun larangannya belain. Jadi perkara yang baru larangannya membentur kepada hukum agama, melawan hukum Tuhan, maka haram hukum yang seperti itu. Nah ini terkait tentang perkara-perkara yang baru yang memang sebenarnya tidak pernah diajarkan oleh Nabi, tapi perkara tersebut melawan hukum agama atau tidak. Nah, kalau secara kalimat contoh yang lain seperti contohnya masalah kita maulid tadi tuh atau masalah tahlil. Zaman Nabi dari tahlil tuh. Tapi lihat komponen isinya. Isi tahlil itu apa? Yasin, boleh baca Yasin lah. Ada jadi masalah. Sampai Nabi menyebutkan iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan Yasin kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ala mautakum, bukan ala hayya. Bacakan Yasin Nabi kepada orang yang sudah mati di hadapanmu. Berarti itu menunjukkan bahwasanya hadis ini sampai pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ala mautakum teksnya. Bukan kepada yang hidup kada. Jadi biasa saja. Yasin tidak jadi masalah. Habis Yasin ada orang baca qul huwallah. Salah baca qul huwallah, tidak jadi masalah. Al-Falaq, An-Nas, Al-Mu'awwidhatain selesai. Habis itu digabungkan dengan zikir yang lainnya, kada jadi masalah. Masa salah zikir? Fadhkurullaha dzikran katsira, kata Allah Mukarram, zikirlah, ingatlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Selesai, tidak yang salah. Shalawat, ada jadi masalah dalam tahlil itu. Doa, salahlah berdoa. Betuntong langsung makanan, salahlah makanan pulang lah. Kalau kalimat tahlilan, haulan, arwahan di zaman Nabi kada ada. Cuma lihat komponen isinya. Yang dilarang apa tidak? Nah ini memang kalau disebutkan bid'ah, tapi bid'ahnya melawan apa tidak kepada hukum agama. Kalau tidak melawan tidak jadi masalah. Ada apa-apa? Maulidan seperti itu contohkan. Ini biar kita mantap. Jangan hanya umpat wara nih, tahu runutnya. Dan maulidan itu sebut apa? Berkumpul dengan orang banyak, membaca sejarah baginda Nabi, bersalawat bersama-sama, bulikan makanan atau makanan terus bulikan. Kalau mau makanan ada apa juga? Bulikan selesai. Adalah yang salah lah. Fadhal silakan masuk. Kenapa? Di mana salahnya? Nah, seperti contoh pada kalimat pada sebuah makanan hotdog. Apa hotdog itu? Anjing panas lah. Kalau mendengar, oh kada boleh haram makan hotdog, itu ada anjing di situ. Itu naruh lagi hotdog. Begitu diteliti, roti tawar, selada, tomat, daging sapi. Habis itu ada mayones, lumbuk. Di mana haramnya? Nah sekali lagi jangan terbius kepada sebuah casing pada kalimat itu. Ternyata dilihatlah komposisi di dalamnya apa. Ya orang tuh biar aja narane hotdog tapi dalamnya halal. Lebih baik dalamnya lebih baik luarnya gambarnya anjing tapi dalamnya sarden. Kan iwak. Daripada di luarnya potongan sarden dalamnya babi lagi maka haram. Jadi lihati esensi yang memang terkandung di dalamnya. Memang ada bentuk yang diharamkan apa tidak? Kalau tidak ada halal selesai. Di mana salahnya? Kalau lihat daripada Al-Qur'an Allah menyebutkan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ujar Nabi, qul bi fadlillah, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, sampaikan bi fadlillah hanya dengan karunia Allah,
wa bi rahmatihi, dan hanya dengan berkat rahmat Allah, falyafrahu, bergembiralah. Silakan bergembira. Oh, ternyata Sayyidina Abbas mentafsirkan ayat ini yang dimaksud dengan qul bi fadlillah, katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillah, hanya dengan karunia Allah. Karunia Allah adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa bi rahmatihi, yang dimaksud dengan rahmat adalah wujudnya Nabi Muhammad SAW. Jadi silakan bergembira dengan dua hal. Satu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua, bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Di mana ini bahwasanya rahmat itu yang dimaksudnya adalah Nabi Muhammad berdasarkan ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus wahai engkau Nabi Muhammad kecuali menjadi rahmat seluruh alam. Jadi rahmat yang terbesar adalah wujud Nabi Muhammad, keberadaan Nabi Muhammad. Jadi di dalam peringatan murid tersebut cuma satu, mendapatkan ilmu, beberapa hal. Satu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, senang Nabi Muhammad lahir, selesai. Masalah Nabi Muhammad lahir, masalah. Jadi kan dipertanyakan nih, orang ada 7 Maulid itu seolahnya menunjukkan aku tidak senang Nabi Muhammad lahir, kayak itu kan? Nah, ini perlu dipertanyakan seperti ini. Jadi jangan terbius dengan sebuah teks atau kalimat, lihat daripada komponen isi yang ada di dalamnya. Tidak ada melebihkan sesuatu. Nah, beda situasinya kalau pemaulidan, ujar wahis, solawatan, solawatan berjugit-jugitan. Nah, ini yang salah. Iku. Gabung jadi satu, jugitan belum. Kayak itulah ada orang bersalawatan. Nah, tutup aurat, ya tutup aurat. Tapi lelakinya berjugitan segala macam. Ya nafsuti. Jug-jug kayak itulah. Aduh. Ini kalau sudah seperti ini, lalu terbungkus seolahnya agama, tapi tidak pernah dilakukan sahabat, terlebih Nabi dengan cara seperti ini, ini jadi bid'ah kayaknya jadinya. Jadi kadang-kadang yang bid'ah itu gara-gara bukan kita, memang salah. Caranya nggak salah. Nah, ini beberapa hal-hal yang memang perlu kita pahami dalam memahami agama tersebut. Jadi dilihat daripada esensi yang ada di dalamnya tersebut. Jadi tidak sembarang dikatakan perkara yang baru yang memang tidak pernah diajarkan oleh Nabi tersebut dikatakan sesat ataupun tertolak. Dilihat ketertolakannya itu seperti apa bentuknya. Ya, kalau memang itu membentur terhadap hukum agama, maka perkara baru tersebut dikatakan bid'atun munkarat atau bid'ah yang memang diharamkan. Nah, termasuk bid'ah sunnah, bid'ah yang memang dianjurkan seperti ini, mendirikan lembaga pendidikan. Karena memang pendidikannya memang bisa jadi di rumah. Tapi kan di rumahnya hibak, lalu dibikin sebuah hal yang lebih besar. Tambah semangat orang, bid'ahnya mubah selesai. Bagus dianjurkan seperti ini, mustahab atau mandub, tidak jadi masalah. Seperti bid'ah yang diwajibkan menyelamatkan Al-Quran daripada ketidakpahaman yang lain, karena bentuk aslinya seperti itu. Dicetaklah atau ditulislah oleh orang-orang yang paham sehingga Al-Quran bisa dinikmati dan dibaca sampai saat ini. Bid'ahnya apa? Wajib, karena kadang-kadang itu harus dilaksanakan seperti itu. Bid'ah yang mungkar jelas tadi, melawan kepada hukum agama dengan cara meskipun ini beranggapan ini hukum agama boleh aja seperti ini, adalah habis seperti itu, kan ada usah. Selama ada dalil yang menjelaskan hal-hal tersebut yang memang sekali lagi perkara agamanya tidak melawan kepada hukum Tuhan, meskipun Nabi tidak pernah melakukan, maka tidak apa-apa dan tidak jadi masalah. Kopi ini ada di zaman Nabi, nah. Ada zaman Nabi, nih. Tes saya salah jurnal. Salahlah minum kopi. Kopi kah bulu-bulu biar lama salah ya salim kepada orang itu. Amun minum kopi selesai, tidak ada masalah. Alat seperti ini atau kitab-kitab yang seperti ini beda. Zaman Nabi tidak ada hadis arba'in. Karena sumbernya langsung dari Nabi sudah selesai. Jadi agar dibukukan supaya lebih jelas dan gamblang, supaya memudahkan, tidak jadi masalah. Hadis ini diriwayatkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sumber periwayatan daripada istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ada hadis yang mendukung daripada hal yang seperti ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan versi yang lain hadis daripada Imam Muslim. Mungkin kita sudah rancak mendengar. Ya Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila biha min ghairi ayyan qusa min ujurihi syai'an au kama qala, atau sepersis daripada apa yang disebutkan Nabi. Apa maksud terjemahnya? Ujar Nabi, man sanna fil islami,
Barang siapa yang membuat perkara yang baru dalam man sanna fil islami, dalam Islam, sunnatan hasanatan. Nah, ini biar lebih memperluas daripada pemanaan bid'ah tadi. Barang siapa membuat perkara hal baru, tapi perkara hal barunya Pak sunnatan hasanatan, perkaranya hasanah, apa hasanah tuh? Baik. Falahu ajrun, baginya ada nilai pahala. Nah, itu supaya memperluas, karena kalau disempitkan kepada kullu bid'atin dhalalah, setiap perkara yang baru itu sesat, bila nang sesat masuk neraka. Itu diperluas hadisnya dengan hadis yang lain. Ujar Nabi, barang siapa yang membuat perkara yang baru tapi perkaranya tersebut baik, falahu ajrun, baginya ada mendapatkan nilai pahala. Nilai pahala jadinya. Wa ajru man amila biha, dan ia mendapatkan pahala pula. Jauh bahasa lain tuh deposito amal. Ya, kayak semacam multi level marketing amal. Ia mendapatkan pahala juga dari orang yang mengikutinya. Nah, ana mengamalkan ini. Ana sampaikan kepada Noval. Noval menyampaikan pulang kepada Ziyad. Dia menyampaikan kepada Firdaus, misalkan seperti ini. Bersambung. Ana dapat pahala dari Noval. Noval dapat pahala daripada Ziyad. Masuk juga anak. Kenapa? Ini yang menghuluakan. Jadi siapa yang menghuluakan kepada kebaikan, ia akan mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala yang mengikuti tadi. Jangan dikira ini berkurang pahala tak bagi Pak. Oh, enggak, rahmat Allah luas. Jangan salah paham. Nah, kayak kita mah ini lampu 4 biji. Anda masuk surangan tarangnya samalah. Sama. Masuk pian banyak berkorup kah? Jangan masuknya, karena berkorup banyak usianya. Ada mau, masa disodot oleh awak? Itu rahmat Allah, gambarannya apa? Bagaimanapun yang dilakukan dalam kebaikan tanpa mengurangi pahala daripada orang yang mengikutinya tersebut. Begitu pula sebaliknya, ujar Nabi, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang membawa atau membuat perkara hal baru dalam urusan Islam, sunnatan sayyi'atan, perkaranya jelek, ia mendapat falahu wizrun, ia akan mendapatkan dosa dan dosa pula daripada orang yang mengikutinya. Nah, ini hadis ini maksudnya menjelaskan apa? Lebih pintar sedikit hidup. Jangan menghuluakan. Gara-gara seorang kayak itu di kampus, orang menuruti, lulus seorang, yang lain tetap dapat pahala, dapat dosanya juga. Hati-hati. Jadi siapa yang memprakarsai, mempelopori kebaikan di situ, ada yang mengikuti, lulus bahkan meninggal balkarang tanah, sudah tetap mendapatkan nilai pahalanya. Bahasa lainnya, siapa tuh mau ulah pamulaan di kampung tuh bawa rekesan buka aurat. Ada nama kita anak cucunya dibuka aja, ada menarusakan siapa nama menghuluakan daripada kemungkaran, ada nama ikuti. Anu ya pun siapa aja, anu nih klub nih tempat bubuhan menguci kari tombolan di sini, ampun arwah kai. Ditahlili ya sebending lawan dosanya nih itu ada sebending tuh, nah mengalir terus tuh, mengalir terus dosanya. Begitu pula pahalanya, mengalir dia pahalanya. Nah, ini menjelaskan barang siapa ujar Nabi melakukan kebaikan tersebut memang tidak pernah diajarkan Nabi, tapi sunnatan hasanatan, baik-baik saja ia mendapatkan nilai pahala. Jadi tidak jadi masalah melakukan hal baru yang baru tersebut tidak dicontohkan oleh Nabi, tapi tidak menjadi masalah karena memang tidak membentur terhadap hukum agama. Silakan. Ada kegiatan di kampus misalkan, kegiatan tersebut baik-baik saja, membuat nilai positif, silakan. Ada bikin sebuah sanggar kreativitas yang itu punya nilai edukasi, silakan. Atau ada hal-hal yang lainnya bikin kelompok, silakan, nilai kebaikan. Asal jangan membentur kepada hukum agama. Lihat ini hukumnya kayak apa nih, haram apa ada. Dilihat-lihat dahulu, merugikan kepada pendidikan, utama institusi pendidikan, atau merugikan kepada hukum agama atau tidak. Nah, kalau merugikan, tidak usah dilakukan. Lebih pintar sedikit hidup dah. Jangan menghuluakan negara karuan misalkan di kampung, beli ke kampung pindah beli lain. Nah, jurang ya, apa nih kisahnya pulang. Nah, itu silahkan melaksanakan sesuatu meskipun tidak pernah diajarkan oleh Nabi, tapi saat itu perkara yang baru tersebut tidak menyalahi kepada hukum-hukum agama, maka tidak menjadi masalah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kaji bersama menjadi sumber ilmu yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Harapannya hari ini lebih baik daripada hari yang lalu, dan harapannya hari-hari yang akan datang lebih baik daripada hari ini, dan puncaknya adalah mendapatkan ridha Allah
dan menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqina wa faqina. Allahumma astur 'aibana wa 'aiba ma'alimin anna wa la tudhib barakata wa la minna. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.